Apakah pembagian tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Ini seringkali Pak diluncurkan oleh orang-orang yang nggak suka pembagian tauhid ini Pak. Padahal kalau kita bertanya balik ke mereka, kalau ada orang nanya ke antum begitu, mana dalil tauhid terbagi tiga? Balik tanya sama antum, mana dalil hukum Islam ada lima? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis. Ada? Saya yakin dia tidak akan bisa mendapatkannya. Nggak ada dalam Al-Quran maupun hadis hukum Islam lima. Kenapa para ulama membagi hukum Islam jadi lima? Setelah meneliti. Setelah apa? Meneliti. Setelah meneliti semua dalil dari Al-Quran dan hadis, ternyata hukum Islam tidak lepas dari lima. Ini disebut dalam usul fikih dengan istilah dalil istiqra. Dalil apa? Istiqra. Nah ini pun sama, setelah meneliti semua dalil dari Al-Quran dan hadis, kita dapati ternyata tauhid tidak lepas dari tiga. Contoh saja Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah, memurnikan pujian hanya kepada Allah. Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Maliki Yaumiddin, mengandung dua tauhid, rububiyah dan asma wa sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdliyin, para subscriber dan penonton Afandi Channel dimanapun berada, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Biasa teman-teman Aswaja itu bertanya, kalau tauhidnya Wahabi, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tauhid ini adalah tidak bid'ah, baik, maka pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tentunya Rasulullah dan para sahabat, para generasi salaf telah mempraktekkan pembagian tauhid ini. Dan bahkan ketika ustadz-ustadz mereka ditanyakan mana dalil pembagian tauhid, mereka tidak akan pernah bisa menemukannya. Paling-paling mereka istimbatnya dari ayat-ayat Al-Quran. Setelah meneliti ayat-ayat Al-Quran, kemudian disampulkan untuk mempermudah, maka tauhid itu dibagi tiga. Itu namanya istimbat hukum. Sama semuanya seperti itu. Baik tahlilan, baik maulid, salaman setelah sholat, atau apa semuanya, mengkhususkan doa, amalan tertentu di waktu-waktu tertentu, semuanya istimbatnya ya seperti itu. Tidak ada yang mencontohkan, tetapi istimbatnya ada hadis, ada ayat yang bisa dijadikan dasar untuk istimbat hukum yang dianut, yang diikuti oleh orang-orang Aswaja, oleh ulama-ulama Aswaja. Begitu maksudnya. Tauhid mereka, baik, kita sekarang saya akan fokus membahas tauhid mereka. Tauhid mereka itu terbagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita fokus yang dua dulu ini. Rububiyah ini dari kata-kata Rabbun, sehingga timbul istilah rububiyah. Kemudian uluhiyah ini dari kata-kata ilahun, kemudian menjadi istilah uluhiyah. Rububiyah ini artinya menurut mereka adalah pengatur, pemilik alam semesta. Uluhiyah ini adalah Tuhan yang wajib disembah. Jadi kalau seseorang hanya beriman kepada salah satunya, maka ini tidak dikatakan orang Islam, tidak dikatakan orang yang mukmin. Secara konsep, ini memang benar, pembagian itu secara konsep itu memang benar. Tetapi sebenarnya maksud mereka adalah untuk mengkafirkan orang yang bertawasul terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, dikatakan syirik. Bahkan di dalam kitab mereka itu menyatakan bahwa orang kafir itu masih lebih bertauhid dibandingkan orang yang bertawasul. Karena orang yang bertauhid masih mengakui bahwa Allah itu rububiyah yang mengatur alam semesta. Uluhiyah, di tauhid uluhiyahnya orang kafir tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya jadi konsep mereka adalah untuk mengkafirkan orang yang bertawasul, bahkan dikatakan lebih parah dari orang kafir, karena orang kafir masih percaya bahwa Allah itu pengatur hak alam semesta. Baiklah, sebenarnya dalam konsep ini kalau kita pun ini tidak membedakan rububiyah dan uluhiyah. Begini,
Kalau memang rububiyah dan uluhiyah ini harus dipisah-pisahkan sesuai dengan konsep yang disebutkan oleh orang-orang Wahabi, pendiri Wahabi, atau yang dianut oleh Wahabi Ibnu Taimiyah ini, padahal konsep sebelumnya tidak pernah, pembagian tauhid ini tidak pernah dikenal pada ulama salaf, mereka tidak mau dikatakan tauhid bid'ah. Oke, begini, rububiyah dan uluhiyah menurut mereka sangat berbeda. Jadi orang tidak dikatakan rububiyah, tidak dikatakan mukmin kalau hanya rububiyah, tidak uluhiyah, dan sebaliknya. Begini ya, kalau tauhid ini harus dipisahkan antara rububiyah dan uluhiyah. Begini, ketika kita di alam arwah, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Apakah kami ini bukan Tuhan kalian? Jawaban kita waktu itu qalu bala syahidna. Ya, kami mengakui Anda adalah Tuhan kami. Pakai kata-kata Rabbun atau rububiyah. Ketika kita dilahirkan ke alam dunia ini dan orang kafir kalau masuk Islam, kalau mau masuk Islam maka syaratnya harus baca syahadat. Syahadat yang ditanya di situ hanya ilahun, uluhiyah. Bukan yang ditanya, yang dia ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada ilah di sini. Kenapa? Pertanyaan saya, kok tidak asyhadu an la ilaha wa la rabba illallah? Itu pertanyaannya. Jadi uluhiyah, rububiyah. Padahal syahadat kita kalau mau masuk Islam dan syahadat yang dibaca kita orang-orang Islam ini hanya uluhiyah, hanya ilahun, tidak ada kata-kata rabbun. Terus setelah kita meninggalkan alam dunia ini, masuk ke alam barzah, kita akan menghadapi pertanyaan dua malaikat mungkar nakir. Nah, di sini yang ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir hanya rububiyah, tidak ada kata-kata uluhiyah. Mesti yang ditanyakan sebagaimana kita ketahui marrabbuka, tidak ada kata-kata man ilahuka. Pertanyaan saya, apakah orang Islam itu sah Islamnya? Orang mukmin itu, orang kafir yang mau masuk Islam itu sah imannya. Karena mereka hanya meyakini, bersaksi bahwa Allah itu ilahun. Tidak bersaksi bahwa Allah itu Rabbun. Bukan rububiyah. Nah, ketika sudah meninggal dunia, di alam barzah, yang ditanya itu malah rububiyah. Apakah tidak penting uluhiyah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kalau dipisahkan. Nah, kalau kita tarik ke dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir pada zaman Nabi Musa itu mengatakan amanna bi rabbil alamin, kami beriman terhadap Rob pengatur alam dunia, di Tuhan alamin ini, Rabbil alamin istilahnya di situ. Fir'aun bertanya, "Iya ya ta'nun, apakah yang dimaksud Rabbul alamin adalah saya?" kata Fir'aun. Lalu bagaimana jawaban mereka orang-orang kafir waktu itu? Adalah Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Ternyata yang dimaksud Rabbil alamin kata Bani Israel itu adalah Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Nah, setelah mereka dikejar oleh Fir'aun menyeberang Laut Merah dan Fir'aun menyusul di belakangnya, kemudian tenggelam, yang namanya Fir'aun dan bala tentaranya ini, apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Baik, mari kita lihat ini kitabnya, ini Al-Qur'annya. Di Al-Qur'an ini dijelaskan wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagyan wa 'udwa. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dengan bisa menyeberangi lautan, kemudian diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian setelah Fir'aun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru Fir'aun di sini menyadari, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman terhadap ilah, terhadap ilah uluhiyah yang diimani oleh Banu Israel. Saya termasuk orang-orang yang Islam. Di sini sebelumnya adalah yang dikatakan rububiyah. Tetapi di akhir hayatnya Fir'aun mengatakan ilah, bukan Rabbu. Di sini kita bisa lihat dialog Nabi Ibrahim dengan ayah dan kaumnya. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasil itu allati laha aqifun antum laha aqifun. Jadi kenapa patung-patung itu dijadikan sesembahan? Mereka menjawab, qalu wajadna alaihi aba'ana
laha abidin. Kami melihat, wajadna, kami menemukan aba'ana, ayah-ayah kami, orang tua kami, laha terhadap patung-patung itu, abidin, menyembah. Nah, intinya di bawah ini, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ar. Jangan menyembah itu, jangan menyembah patung. Sesembahan itu kan uluhiyah. Di belakang dikatakan, dijawab oleh Nabi Ibrahim, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ar. Tuhanmu, Rabbmu adalah Rabbus samawati wal ar. Jadi ini kalau dipisah oleh mereka itu antara Rabb, kalau diartikan bahwa Rabb itu khusus, rububiyah itu adalah khusus untuk pengatur, pemilik, kemudian ilahun itu adalah khusus untuk sesembahan. Ini buktinya di Al-Quran sendiri seperti itu. Nah, ternyata Fir'aun itu yang tidak mengakui, yang mengaku dirinya adalah Rabbul Alamin, yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala bahkan menganggap dirinya sebagai Rabbul Alamin, ternyata setelah meninggal dunia ini dia mengatakan saya itu beriman terhadap Tuhan, ilah, bahasanya pakai ilah, terhadap ilah sesembahan yang disembah oleh Musa dan kaum Bani Israel. Ini ternyata. Jadi sebenarnya tidak ada konsep perbedaan di sini. Tidak ada perbedaan antara Rabbun dan Ilahun sebenarnya ini. Jadi tujuan pembagian tauhid dari mereka itu sebenarnya adalah untuk mengkafirkan orang-orang yang bertawassul. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wahiran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.